Iya jemaah. Jadi kalau kita ini sudah beramal ya, dari katakan nama dokter berkaitan dengan seorang yang sudah beramal soleh, dia sholat sunnah jaga, dia puasa sunnah jaga, tapi bagaimana dengan urusan dia dengan kesalahan terhadap manusia? Ketika engkau beramal soleh, engkau harus takut juga pertama, diterima nggak amal? Oleh karena itu kita lihat Rasul SAW selesai sholat itu astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bagaimana Nabi Ibrahim ketika beliau bangun Ka'bah, doanya Rabbana taqabbal minni, Allah terima. Karena perasaan takut ini yang membuat orang akhirnya semakin dekat sama Allah. Membuat dia berdoa dan memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Setelah itu kita perlu evaluasi. Masya Allah kalau tadi dikatakan dokter mengevaluasi, udah yang ini sudah diamalin, tinggal sekarang diterima nggak sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian kualitasnya seperti apa ibadah kita. Karena ada orang sholat tidak mendapatkan dari sholatnya kecuali 10% saja. Ada orang puasa bahkan tidak mendapatkan kecuali lapar dan haus ya. Terus bagaimana dengan kesalahan kepada orang? Kesalahan kepada manusia itu ada yang namanya disengaja dan ada yang tidak sengaja. Ketika orang tidak sengaja, maka sejatinya mungkin orang itu sakit hati, sedangkan kita nggak sengaja. Mulai nggak sengaja nabrak mobil dia. Oke, sama Allah kita nggak punya salah. Tapi sama orang yang tadi kita punya salah. Tugas kita adalah menggantinya. Ini kalau bicara sesuatu yang kita lakukan dengan tidak sengaja. Karena memang orang itu benar-benar menjaga diri tapi terjadi apa yang tidak dia inginkan. Kalau bicara kita ngomong tidak ada maksud sama sekali untuk menyakiti dia. Tapi dia merasa tersakiti. Oh ini lain urusannya. Apakah memang benar? Makanya nanti akan ada sidang di hari kiamat untuk memastikan benar nggak antum memang tidak mau menyakiti. Sebagian orang bikin status, sama sekali status ini tidak hendak menyindir siapa-siapa. Tapi tahu-tahu ada banyak yang tersindir. Apakah engkau niat menyakiti mereka? Enggak. Boleh jadi engkau memberikan nasihat. Jadi kalau bicara nanti tentang orang-orang yang kita sakitin dengan tidak sengaja, maka insya Allah Allah akan memaafkan kita kalau kita benar-benar tidak sengaja. Tapi kalau ada yang berkaitan dengan urusan dunia, maka tetap harus diselesaikan di dunia ini. Seperti tadi contoh, kita nabrak tidak sengaja, atau kita memecahkan botol dia dengan tidak sengaja, dan kita tahu itu konsekuensinya kita ganti. Itu urusan di dunia ini. Bicara tentang muflis ini memang menakutkan jemaah. Artinya orang yang bangkrut ya, dia punya banyak kebaikan. Atau habis. Karena banyak yang nuntut. Oleh karena itu, Nabi SAW menyuruh kita menjaga lisan kita. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Ngomong yang baik atau diam. Itu demi tadi. Supaya, karena ada orang yang memang, enggak. Ngomongnya memang dia pedes. Enggak enak ngomongnya dia. Dan orang merasa fulan kalau ngomong banyak nyakitin orang. Hati-hatilah kalau bergaul sama fulan. Maka kita harus introspeksi diri. Adapun berkaitan dengan pertanyaan yang kedua ya, tentang doa supaya husnul khatimah. Sebenarnya doa supaya husnul khatimah itu ya kita minta kapan saja, bukan hanya di sujud terakhir. Karena doa dalam sholat itu dianjurkan baca setiap sujud, bukan hanya di sujud terakhir. Jadi kita baca doa di sujud pertama, kedua, ketiga silahkan. Apa yang diminta bebas. Minta Rabbighfirli, minta ampunan sama Allah. Atau kita minta tawaffani musliman, ya Allah matikan aku dalam kondisi muslim ya. Atau minta Allah menyas'aluka husnul khatimah, minta husnul khatimah. Kemudian baca Al-Muluk ya, untuk diselamatkan dari azab kubur, na'am. Kemudian bicara doa terakhir supaya kita, anak lupa tadi dokter, jadi yang di sebelum salam itu ada doa memang Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Itu semua doa-doa yang sahih yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadza wallahu a'lam bissawab.